Belajar bersama. Damai Karya 7. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi hari ini dengan Kak Evi. Kali ini kita belajar tentang kata. Nah, coba, emang kenapa sih kita harus berkata? Coba teman-teman bayangin, kalau di dunia ini nggak ada yang namanya kata. Kita semua pasti cuma bisa nunjuk-nunjuk, bergumam, atau teriak-teriak yang nggak jelas kayak lagi main tebak gaya seumur hidup. Gimana teman-teman? Pasti capek banget kan? Nah, kata itu sebenarnya ajaib teman-teman. Kata itu seperti membungkus dari apa yang ada di otak kita. Nah, jadi teman-teman, yang pertama, kata itu adalah penerjemah pikiran kita. Nah, teman-teman, otak kita itu penuh sama ide, perasaan, dan imajinasi yang abstrak. Nah, kata-kata inilah yang datang untuk memberi label ke hal-hal tersebut supaya orang lain bisa mengerti apa yang kita maksud tanpa perlu membaca pikiran. Lalu yang kedua ada jembatan koneksi. Nah, teman-teman, tanpa kata kita nggak bakal bisa curhat teman-teman. Kita juga nggak bakal bisa pesan seblak level 5, ataupun kita juga nggak bakal bisa bilang makasih ke teman-teman. Nah, kata itu adalah alat paling canggih yang dibuat untuk kita saling terhubung satu sama lain. Lalu yang ketiga, kata itu adalah kekuatan visual. Nah, melalui kata, kita bisa melukis di kepala orang lain hanya dengan bilang kata naga merah, tiba-tiba di otak teman-teman pasti muncul gambar naga. Padahal naganya nggak ada di depan mata. Keren kan? Gitu teman-teman. Lalu teman-teman coba deh, pernah nggak kepikiran kalau kata itu sebenarnya kode rahasia? Coba ya teman-teman bayangin, kita cuma ngeluarin udara dari paru-paru, ngelewatin pita suara yang digetarin sedikit, lalu lidah dan bibir kita yang menari-nari untuk membentuk sebuah bunyi. Tapi bunyi yang cuma gitu doang bisa bikin orang menangis, bisa bikin orang jatuh cinta, atau bahkan bisa bikin negara berperang. Itu keren banget kan kalau dipikir-pikir. Jadi teman-teman, kata adalah penyaring realitas, yang artinya dunia ini kan berisik dan kacau ya teman-teman. Ada jutaan warna, ribuan perasaan, dan juga jutaan benda. Tanpa kata, otak kita bakal overload. Makanya kita butuh kata sakit untuk ngebedain mana jempol yang kesandung pintu sama mana perasaan yang sedih karena ditinggal kucing nih teman-teman. Atau kita butuh kata untuk membuat kategori. Tanpa kata pohon, semak, dan rumput, kita bakal kelihatan kayak tumpukan warna hijau yang membingungkan. Kata ini ngebantu kita untuk merapikan isi dunia, teman-teman. Lalu yang kedua, mesin waktu dan teleportasi. Kata itu adalah satu-satunya alat yang bisa bikin kita jalan-jalan menembus waktu, teman-teman. Melalui kata, kita bisa tahu apa yang dipikirkan orang 500 tahun yang lalu melalui tulisan, lalu lewat kata juga kita bisa merencanakan apa yang mau kita lakuin dalam 10 tahun ke depan. Tanpa kata teman-teman, kita cuma bisa hidup di detik ini doang. Kayak hewan yang cuma mikirin makan apa yang sekarang. Nah, kata inilah yang bikin kita punya masa lalu dan juga masa depan. Lalu yang ketiga, kendali dan kekuasaan teman-teman. Ada loh alasan kenapa di sekolah kita belajar bahasa Indonesia, bukan cuma bahasa isyarat. Karena siapa yang menguasai kata, dia yang memegang kendali. Kalau teman-teman tahu, ada banyak kosakata dan teman-teman bisa ngejelasin mau teman-teman yang jelas. Jadi nggak bakal ada yang namanya salah paham. Lalu teman-teman juga bisa meyakinkan orang, bisa berargumen, dan juga bisa membela diri. Lalu teman-teman, kata itu adalah senjata, tapi bukan senjata yang bikin luka fisik ya, melainkan senjata yang bisa menembus langsung ke logika dan perasaan orang lain. Lalu yang keempat, kata itu adalah identitas. Nah, pilihan kata yang kamu itu tunjukin siapa kamu. Oke, pilihan kata yang teman-teman pilih itu nunjukin siapa diri teman-teman sebenarnya. Apakah teman-teman orang yang sopan, apakah teman-teman orang yang kritis, teman-teman orang yang humoris. Nah, dari situ kelihatan nih dari gimana teman-teman merakit sebuah kata. Jadi, belajar kata itu sebenarnya bisa disebut juga belajar membentuk jati diri gitu teman-teman.
Oke teman-teman, nah sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya kita membahas dulu nih tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, teman-teman dapat membedakan secara tepat antara kata benda, kata kerja, dan juga kata sifat. Lalu yang kedua, teman-teman dapat mengelompokkan kosakata ke dalam kategori yang benar. Misalnya, mana yang termasuk kata benda, dan mana yang termasuk kata sifat gitu ya. Lalu yang ketiga, teman-teman dapat memperkaya kalimat yang awalnya membosankan menjadi kalimat yang hidup dengan menambahkan kata sifat yang lebih spesifik dan kata kerja yang lebih dinamis. Lalu yang keempat, teman-teman dapat menganalisis kesalahan penggunaan jenis kata dalam kalimat. Seperti itu teman-teman. Gimana? Sudah siap belajar sekarang? Kalau begitu, kita langsung masuk ke materi. Let's go! Oke teman-teman, yang pertama ada kata benda. Nah, kata benda ini adalah kata yang merujuk pada manusia, binatang, benda, tempat, hingga konsep-konsep yang abstrak. Nah, intinya segala sesuatu yang bisa dinamai adalah kata benda. Nah, tanpa ada kata benda, kita bakal hidup di dunia yang tanpa identitas. Misalnya, kata benda sebagai objek dan subjek. Nah, dia ini jadi pemeran utama dalam kalimat. Lalu ada memberi kepastian. Nih, coba teman-teman bayangin ya. Kalau teman-teman ke toko buku, terus nggak tahu apa itu kata benda buku, teman-teman bakal bingung kan mau membeli apa. Kata benda ini bikin maksud kita menjadi jelas. Oh, kita mau beli buku. Seperti itu ya. Lalu, ada ciri-ciri dari kata benda nih teman-teman. Yang pertama, bisa diikuti kata itu atau ini. Contohnya, kata benda rumah. Rumah itu, rumah ini. Lalu kata benda ide. Ide ini, ide itu, seperti itu ya. Lalu yang kedua, bisa dilingkari dengan kata bukan. Contoh, ada kata benda guru. Bukan guru. Seperti itu ya. Nah, lalu, oh ya, sekedar mengingatkan nih teman-teman, kata kerja dan kata sifat itu pakai kata tidak ya, tapi kata benda ini wajib pakai bukan. Lalu yang ketiga, sering diikuti oleh kata sifat, seperti misalnya kata bendanya adalah gunung. Nah, kata sifatnya tinggi, gunung tinggi. Lalu yang keempat, mempunyai imbuhan khusus, biasanya menggunakan awalan ke, atau akhiran an. Dan bisa juga loh digunakan gabungan an, atau an. Contohnya, pemimpin, kejujuran, tulisan. Seperti itu ya teman-teman. Lalu kata benda itu nggak cuman bisa yang dilihat loh teman-teman, ternyata ada juga kata benda abstrak. Nah, kita bahas ya jenis kata benda. Yang pertama ada konkret. Tentu saja kata benda ini bisa dirasakan oleh panca indera, dilihat, disentuh, didengar. Contohnya ada meja, air, kucing, sekolah, gitu ya. Lalu yang abstrak tentu saja kata benda yang tidak bisa disentuh, tapi bisa dirasakan atau dipikirkan kehadirannya. Contohnya ada ilmu, kesehatan, impian, dan udara. Seperti itu teman-teman. Lalu, kata kerja. Nah, kata kerja ini punya tugas berat loh teman-teman, karena dia yang menentukan alur waktu dan dinamika. Contohnya teman-teman, kata kerja itu harus menunjukkan aksi fisik. Nah, apa yang dilakukan oleh anggota tubuh seperti makan, lompat, memukul, seperti itu ya. Lalu yang kedua, menunjukkan proses mental, yaitu apa yang terjadi di dalam otak ataupun hati. Seperti contohnya berpikir, bermimpi, mencintai, gitu ya teman-teman. Lalu yang ketiga, kata kerja ini menunjukkan keberadaan atau keadaan sesuatu. Ya, contohnya ada, menjadi, seperti itu ya. Nah, lalu ciri-ciri kata kerja. Yang pertama, bisa diawali dengan kata sedang, akan, telah. Gitu. Contohnya sedang mandi, akan pergi, telah selesai. Lalu yang kedua, bisa dilingkari dengan kata tidak. Nah, tadi yang sudah Kak Evi kasih tahu ya, kalau kata kerja itu
menggunakan kata tidak. Contohnya tidak tahu, tidak datang gitu. Lalu yang ketiga, kata kerja ini biasanya mempunyai imbuhan me, ber, di, ter, atau akhiran kan atau i. Misalnya contoh memasak, bermain, dilempar, seperti itu ya. Lalu jenis-jenis kata kerja itu ada dua nih teman-teman. Ada kata kerja aktif, yaitu subjeknya yang sedang melakukan sesuatu. Nah, biasanya memakai imbuhan me atau ber. Contohnya itu Budi membaca buku, seperti itu. Lalu kata kerja pasif, yaitu subjeknya dikenai ya sesuatu. Biasanya menggunakan imbuhan di atau ter. Contohnya, buku dibaca Budi. Ya. Lalu yang terakhir ada kata sifat nih teman-teman. Kata sifat adalah kata yang digunakan untuk mengubah atau menjelaskan kata benda supaya lebih spesifik. Jadi kata sifat itu menjawab pertanyaan yang seperti apa, yang mana, seperti itu ya. Tujuan utama atau fungsi utama dari kata sifat ya teman-teman, yang pertama adalah membedakan. Jika teman-teman punya dua sepatu, yang satu butut, yang satu baru, maka kata sifatlah yang bikin teman-teman gak salah pakai sepatu pas mau ke pesta. Atau kata sifat itu juga berfungsi untuk menjelaskan kualitas ya teman-teman. Misalnya untuk memberitahu rasa, seperti manis, pahit, terus ukurannya besar atau ukurannya kecil gitu ya teman-teman. Lalu, ciri-ciri kata sifat itu yang pertama bisa ditambah kata sangat atau sekali. Contohnya sangat pintar atau lucu sekali. Lalu yang kedua bisa ditambah kata lebih atau paling. Lebih tinggi, lebih cepat gitu ya. Lalu yang ketiga bisa dilingkari dengan kata tidak. Tidak ramah atau tidak asin. Dan bisa dibentuk menjadi kata se plus kata sifatnya dan katanya. Contohnya, seberaninya atau sekuatnya. Seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis kata sifat nih. Yang pertama, kata sifat ini jenis yang sifat atau waktak. Contoh katanya adalah ramah, berani, malas, atau jujur. Nah, fungsinya adalah untuk menjelaskan kepribadian. Lalu yang kedua, untuk kata sifat ukuran. Ada luas, sempit, tebal, tipis. Ini menjelaskan dimensi fisik. Lalu yang ketiga, ada kata sifat warna. Contohnya ada jingga, kelabu, cerah, gelap. Nah, ini menjelaskan visual ya teman-teman. Lalu yang keempat ada kata sifat waktu. Ada lama, baru, singkat, kuno. Ini menjelaskan durasi atau usia. Lalu selanjutnya ada kata sifat jarak. Contohnya dekat, jauh, renggang, seperti itu ya untuk menjelaskan posisi. Dan yang terakhir ada kata sifat panca indera. Contohnya harum, bising, halus, dan itu untuk menjelaskan apa yang dirasa oleh indera kita. Seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, di sini ada kalimatnya teman-teman. Coba yuk kita bedah ya. Kata per katanya, dia termasuk kata apa sih? Kata benda, kata kerja, atau kata sifat? Sudah siap teman-teman? Oke, pertama kita baca terlebih dahulu ya. Pencuri cerdik itu melompati pagar tinggi. Oke, sudah siap teman-teman? Kita bedah dari kata pertama ya. Pencuri. Nah, menurut teman-teman pencuri masuk kata apa nih? Kata benda, benar sekali. Karena pencuri ini adalah pemeran utamanya, gitu. Tanpa adanya pencuri, tentu saja nggak ada cerita kriminal hari ini. Jadi, pencuri ini adalah sosok atau orang yang sedang melakukan sebuah aksi. Lalu yang kedua, cerdik. Termasuk kata apa nih teman-teman? Iya, kata sifat. Nah, cerdik ini adalah karakternya teman-teman. Jadi, dia bukan cuma pencuri biasa yang asal lari, tapi dia juga memiliki kecerdikan gitu teman-teman. Lalu yang ketiga, melompati. Melompati termasuk kata
Kerja, iya teman-teman. Nah, ini adalah aksi fisik ya teman-teman. Coba bayangin kalau melompati ini gak ada kalimatnya menjadi pencuri cerdik itu pagar tinggi. Bingung kan? Lagi ngapain? Gitu teman-teman. Lanjut yang keempat. Pagar. Kata benda. Iya, ini adalah sasarannya ya, atau objek. Nah, sesuatu yang dikenai aksi. Begitu teman-teman. Lalu yang terakhir, kata tinggi. Termasuk kata apa teman-teman? Kata sifat, benar sekali. Ini adalah yang menjelaskan bahwa pagarnya pendek, jadi ceritanya nggak seru. Tapi karena pagarnya tinggi, kita jadi tahu kalau si pencuri itu beneran cerdik dan jago atletik. Begitu teman-teman. Oke, sampai sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Bye-bye.